Selain itu, ada hal lain yang salah. Masalahnya adalah Indonesia Town adalah tempat seperti itu. Polisi dipanggil, bahkan dalam setengah jam tidak mungkin ada mobil polisi. Kali ini secara mengejutkan mereka membutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk datang, lihat semuanya sudah siap. Tama bertanya dengan tidak jelas, jadi polisi butuh waktu lama untuk datang? Benar, Hedi berkata, di sini, di tempat-tempat minoritas atau didominasi etnis. Polisi umumnya tidak diminta untuk datang di satu sisi. Ada banyak geng, dan tingkat otonomi yang tinggi, polisi umumnya enggan untuk terlibat. Dan juga tidak ada seorang pun di distrik yang mensponsori polisi. Jadi kepolisian itu sendiri kecil, kecepatan responsnya tentu tidak terlalu cepat. Di sini, semuanya berorientasi pasar, polisi juga sama. Setiap distrik kaya di New York dengan kantor polisi New York. Untuk gaji polisi, bukan pemerintah kota yang bertanggung jawab. Hedi melanjutkan, tetapi orang kaya di distrik kaya bertanggung jawab untuk itu. Dan mereka berpatroli dengan mobil di distrik kaya yang disumbangkan oleh orang-orang kaya. Di tempat-tempat seperti itu, tidak hanya orang yang bertugas 24 jam tetapi juga 24 jam ada patroli polisi. Tapi untuk tempat berkumpulnya minoritas, kami umumnya tidak melihat bayangan polisi sama sekali. Tama mengangguk lembut dan mendesah, jadi begitu. Untuk orang sepertiku yang tidak mengerti situasinya, aku tidak bisa melihat apa yang abnormal di sini. Tama mengagumi ketajaman Hedi secara mendetail dan tidak bisa tidak memujinya. Saya kira mereka pasti berpikir bahwa mereka telah tampil sangat baik. Mereka hanya tidak berharap bisa bersembunyi dari matamu yang cerdas. Hedi melambaikan tangannya dan berkata dengan rendah hati, Tuan Muda Renza memuji saya. Bagaimana saya bisa dianggap memiliki mata yang bagus? Tapi saya sudah berada di Indonesian Town selama bertahun-tahun, jadi saya terlalu akrab dengan tempat ini. Hedi berkata, dan tersenyum tipis dan berkata, tidak berlebihan, kamu tinggal di suatu tempat untuk waktu yang lama. Bahkan jika anjing tetangga menggonggong lebih dari biasanya, Anda dapat menyadarinya. Saat dia melanjutkan dan bertanya kepada Tama dengan prihatin, Tuan Muda Renza, mengapa polisi mengejarmu? Apakah karena mereka memiliki beberapa petunjuk dari Front Cataclysmic? Tama menggelengkan kepalanya dan berkata, Front Bencana tidak meninggalkan petunjuk apapun. Tapi aku sendiri punya sesuatu untuk dipikirkan dan membiarkan seorang gadis dengan identitas sensitif. Bawa anggota keluarga Faye ke New York, aku benar-benar tidak berpikir dengan hati-hati saat itu. Aku secara alami membiarkan gadis itu membawa orang. Tapi diabaikan bahwa dia akan meninggalkan petunjuk setelah memasuki negara itu. Mengatakan itu, Tama menambahkan, Duncan Allen telah memimpin orang untuk memblokade markas besar grup Faye. Untungnya saya menerima berita sebelumnya dan membiarkan gadis itu pergi dulu. Kalau tidak, seandainya mereka benar-benar menemukannya, semuanya akan menjadi sedikit rumit. Hogan buru-buru bertanya, Tuan Muda Renza, bagaimana situasi spesifiknya? Dapatkah Anda memberitahu saya secara detail? Tama tidak menyembunyikan apapun dari Hedi, jadi dia memberitahunya tentang seluruh proses. Karena Raya mengawal 2 orang dari keluarga Faye ke Suriah. Dan kemudian untuk sementara menyuruhnya membawa mereka ke New York. Setelah mendengar ini, Hedi sedikit mengangguk dan berkata, masalah ini memang sedikit dipertimbangkan dengan buruk, tetapi bisa dimengerti. Anda telah menangani semuanya dengan sangat baik. 1 atau 2 detail kecil yang sedikit dianggap buruk itu adalah sifat manusia. Berbicara tentang ini, Hedi menghela nafas, Duncan kali ini sedikit salah paham ya. Memblokir kelompok Faye dengan begitu banyak kemeriahan, jika dia tidak dapat menemukan siapapun, hari-hari baiknya akan berakhir. Ya, Tama mengangguk, aku juga tidak menyangka dia akan bertindak begitu impulsif. Itu juga bisa dimengerti, Hedi berkata, dia dulu terlalu halus. Kasusnya sendiri hampir semua terpecahkan, orang lain yang tidak bisa menyelesaikan kasusnya mereka mencari bantuannya. Dia juga berhasil menyelesaikan kasus demi kasus, ketenarannya luar biasa.
Sekarang dia ingin pensiun, dan dia menghadapi insiden besar. Dampaknya adalah reputasi dan citra kerja keras paruh bayanya dipertaruhkan. Pada saat seperti itu, mentalitasnya pasti akan sangat terpengaruh. Seperti seorang profesor di bidang matematika. Semasa hidupnya semua masalah sulit belum mampu mengalahkannya. Akan bisa pensiun dengan rekor kemenangan. Tapi saat ini serangkaian selusin atau lebih teka-teki tidak bisa dia pecahkan. Dan semua orang di bawah podium ingin melihat bagaimana dia memecahkan masalah. Dalam hal ini, tentu sulit untuk mengendalikan keadaan pikirannya. Ini benar-benar seperti itu. Tama mengangguk setuju dan berkata, masalah ini memang agak tidak adil baginya juga. Heidi tersenyum tipis dan berkata, waktu juga bergantung pada takdir. Tidak semua orang bisa mendapatkan kelancaran. Kami selalu harus mengalami beberapa kemunduran, ini hanya masalah waktu, cepat atau lambat. Setelah mengatakan itu, dia bertanya pada Tama. Tuan Renza, karena Anda mengatakan bahwa Front Bencana Alam tidak membocorkan petunjuk apapun tentang Anda. Lalu mengapa polisi menemukan saya di sini? Tama berpikir sejenak dan berbicara, seharusnya karena paman buyutku. Sekarang Tama memikirkannya, pada saat itu dia mendengar berita tentang penyakit kritis kakeknya. Saat dia sedang duduk di lantai 2 restoran. Dan kemudian segera meminta Gemma untuk membawa pil penyelamat jantung penyebaran darah ke Los Angeles. Sebuah langkah yang dia buat dan tidak punya waktu untuk menutup-nutupi sama sekali. Oleh karena itu, selama pihak paman buyut mulai mundur dari lintasan Gemma setelah tiba di Los Angeles. Ini pasti akan memusatkan perhatiannya pada toko angsa panggang paman Heidi. Heidi bisa melihat ketidakberdayaan Tama dan tahu apa yang dia pikirkan. Jadi dia angkat bicara dan berkata dengan tenang, Tuan Muda Renza, nyawa orang dipertaruhkan. Kamu tidak punya pilihan lain yang bagus saat itu. Dan bagus bahwa paman buyutmu seharusnya belum menyadari kehadiranmu. Tama menghela nafas, saya datang ke toko Anda dengan Gemma jika dia menemukan rekaman CCTV. Dia mungkin akan mengenali saya kira Duncan mengirim seseorang untuk mencari rekaman CCTV Anda di sini. Ini juga untuk mencari tahu dengan siapa Gemma dan apa yang istimewa darinya. Heidi tersenyum sedikit dan berkata, Anda dapat yakin bahwa tidak banyak kamera keamanan di luar Indonesian Town. Dulu ada beberapa, tetapi mereka dihancurkan, dan kemudian tidak dipasang. Tidak ada kamera keamanan di luar pintu depan toko saya. Dan bahkan jika ada, karena masalah sudut, tidak mungkin untuk menembak ke samping di sini. Mengatakan itu Heidi melanjutkan, kami membuka toko, dan tidak berani menggantung kamera di luar toko. Jadi umumnya kamera paling luar juga dipasang di pintu bagian dalam di atas. Dan kemudian secara diagonal ke seluruh rentang etalase. Tapi karena sudut kamera secara diagonal ke bawah posisi 45 derajat. Jadi paling hanya ke pinggir trotoar saja, tidak bisa menembak jalan tol. Lebih tidak bisa menembak sebaliknya, jadi Anda tidak perlu khawatir. Tama mendengar ini, dan mengangguk lembut, itu yang terbaik. Heidi berkata dengan agak melankolis, Tuan Muda Renza karena Anda tidak ingin mengekspos diri Anda sendiri. Lalu ke tempat ini, kamu harus mencoba untuk tidak datang di masa depan. Tempat ini telah menarik perhatian paman buyutmu dan Duncan Allen. Di masa depan, mereka pasti akan fokus pada saya di sini. Ya, Tama mengangguk dan berkata dengan serius, setelah konser Gemma besok. Saya mungkin tidak akan kembali ke New York untuk waktu yang singkat. Di sini saya bertemu begitu banyak pengalaman dan saya tidak memiliki perasaan yang baik di hati saya tentang hal itu, jadi di masa depan, saya akan menghindari kota ini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin.
Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.